Selamat malam saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kalau malam ini kami boleh ada kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan setiap pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, mari kita langsung membuka Alkitab kita yang ada di dalam Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai yang ke-8. Nanti akan saya ulangi ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara bisa menyimak Alkitab saudara masing-masing. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kepada hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kepada hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara, untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Yang akan saya ulangi ayat yang ke-7 saudara. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku sebab mereka terlalu kuat bagiku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam Mazmur 142, tentunya adalah satu ungkapan isi hati Daud kepada Tuhan. Bagaimana Daud itu mengalami satu masalah yang luar biasa. Ya, adalah mudah untuk orang mengatakan hal-hal yang positif, membangun, menguatkan dan menghiburkan begitu ketika dia sedang dalam keadaan baik. Tetapi bagaimana ketika dia dalam kondisi yang sulit? Apakah dia masih konsisten? Apakah dia masih mampu mempertahankan untuk berkata positif? Jangankan menguatkan orang lain, untuk menghibur diri sendiri saja mungkin sulit. Kenapa? Karena diri sendiri sedang mengalami masalah yang berat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin di ayat yang ketiga kita akan melihat, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kepada kehadapannya. Ungkapan Daud mengatakan mencurahkan, katakan apa? Ketika itu Daud sedang dalam tekanan yang hebat. Daud sedang mengalami masalah yang luar biasa. Apa masalahnya? Dikejar-kejar oleh Saul. Saul mengejar-ngejar mereka, ingin membunuhnya. Ini yang sedang dihadapi Daud. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah yang luar biasa, boleh katakan. Di tengah-tengah kesesakan, bagaimana dia bisa kita menjadi berkat? Daud pun melarikan diri dan bersembunyi di gua Adulam. Maksudnya untuk menenangkan diri. Di dalam gua, Daud mengungkapkan, menjerit kepada Tuhan. Memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena apa yang dia? Karena Saul ingin membunuhnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu
apa yang sedang saudara hadapi. Tetapi di sini kita belajar dari Daud. Di dalam Mazmur saudara, Mazmur pasal 62, ya, Mazmur 62, kita bisa melihat di ayat yang ke-9 saudara. Ayat 9 dikatakan demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Jadi bukan pada saat itu, setiap waktu, pada saat. Setiap waktu. Jadi tidak ada lubang-lubangnya. Jadi setiap waktu, saat, waktu. Dikatakan di sini jelas, percayalah. Berarti kita harus percaya kepada Tuhan setiap waktu dengan segenap hati kita. Curahkan isi hatimu. Apa? Masalah apa yang saudara hadapi saat ini? Curahkanlah isi hati kepada Tuhan. Utarakan kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan memberikan satu jawaban. Inilah pengalaman Daud. Daud sedang mengalami masalah. Dia sedang bergumul untuk menyelesaikan masalah. Tetapi apa daya saudara? Di dalam 1 Samuel saudara kita lihat. Di dalam 1 Samuel ya. 1 Samuel pasal 22 di sana saudara. Ayat yang kedua saudara. 1 Samuel 22 ayat 2 dikatakan demikian. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang-orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara bisa membayangkan. Datang begitu banyak orang membutuhkan dikatakan kekuatan penghiburan, dorongan semangat. Dikatakan. Datanglah orang-orang yang sedang bermasalah. Ketika kita sedang menghadapi masalah, datang orang yang bermasalah, ingin masalahnya diselesaikannya. Bagaimana jalan keluarnya? Inilah pengalaman Daud. Daud sedang mengalami masalah. Datanglah orang yang bermasalah. Tidak 1, 2 saudara. 400 orang. Saya enggak habis pikir itu 400 orang kalau datang semua masalahnya bermacam-macam. Mungkin saya enggak tahu apa yang harus saya Tapi di sini Daud untuk menjadi berkat. Ya. Tak bisa dibayangkan bagaimana reaksi Daud ketika saat itu ia datang membutuhkan kekuatan, penghiburan, dorongan, semangat saudara. Aduh, saya enggak tahu saudara membayangkan begitu. Orang kita sedang menghadapi masalah, datang orang masalah begitu banyak. Bagaimana kita mengatasi? Justru mendapatkan kiriman. Begitu saudara, Tuhan memberikan sesuatu kepada Daud. Daud dikirim orang-orang yang bermasalah, nasibnya sama di tempat persembunyiannya untuk dihibur, dikuatkan. Berarti Tuhan punya rencana dalam hidup Daud. Ada rencana Tuhan di balik masalah yang dialami Daud. Tuhan menempatkan Daud, saudara, sebagai penolong bagi orang lain. Mungkin Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kita. Supaya apa? Kita menjadi berkat. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melalui kehadiran orang-orang bermasalah, kita bisa memberikan satu jalan, ya, menjalankan perannya sebagai orang konselor.
Coba kita lihat di dalam Amsal saudara. Saya adalah Amsal. Amsal 27 saudara, ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Melalui kehadiran orang-orang yang bermasalah, saudaraku yang kasih, Daud diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai seorang konselor. Bahkan menjadi pemimpin atas mereka. Kita pun seringkali Tuhan izinkan. Ya, izinkan menjadi berkat dalam kesesakan. Oleh karena itu saudara, malam ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini sangat indah saudara. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi saat ini. Tetapi yang jelas Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan. Di mana kami boleh belajar pengalaman Daud yang sedang mengalami permasalahan. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Di saat mereka menghadapi kesesakan Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai orang-orang percaya harus memberikan satu jawaban. Sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Berkati setiap orang yang mendengarkannya Tuhan pada malam hari ini. Engkau yang akan menjamah setiap umat-Mu yang ada ketika mereka sedang mengalami masalah, persoalan hidup, sakit penyakit. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Khususnya kami berdoa buat Ibu Gembala malam ini Tuhan. Engkau yang menjamahnya Tuhan. Jamah dia karena dia adalah hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kuatkan, teguhkan Tuhan, beri kekuatan, kesehatan Tuhan. Biar nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu kepada setiap orang yang mendengar malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.